Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Harga Pokok Produk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Maria Irenti Asa. Nama saya Osin Pusparita Maveo. Nama saya Servina Lom. Nama saya Mardianisha Litamalung. Selanjutnya kami akan menjelaskan tugas kerja kami. Yang pertama, pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi atau cost of good manufacture adalah semua biaya yang untuk membuat satu unit barang jadi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, manfaat harga produksi. Manfaat harga pokok produksi menurut Mulyadi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu sebagai berikut. A. Menentukan harga jual produksi. B. Memantau realisasi biaya produksi. C. Menghitung laba atau rugi periode tertentu. Dan D. Menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Yang berikutnya, metode penentuan harga pokok produksi. Menurut Charter dan ISRI, dalam menentukan harga pokok produksi, terdapat 2 metode yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggunakan metode harga pokok berdasarkan pesanan atau job order costing, dan metode harga pokok berdasarkan proses atau proses costing. Penentuan biaya berdasarkan pesanan merupakan sistem penentuan biaya produk yang mengakumulasikan dan membebankan biaya kepada pesanan tertentu. Sedangkan penentuan biaya produk berdasarkan proses atau proses costing adalah sistem penentuan biaya produk atau jasa berdasarkan proses atau departemen dan kemudian membebankan biaya tersebut ke sejumlah besar produk yang hampir identik. Baik, selanjutnya unsur-unsur harga pokok produksi. Dalam memproduksi suatu produk, akan diperlukan beberapa biaya untuk mengolah bahan mentah menjadi produk jadi. Menurut Hansen dan Mowen, di dalam bukunya Akuntansi Manajemen, menjelaskan bahwa secara garis besar, biaya-biaya produk dapat digolongkan ke dalam biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, klasifikasi biaya berdasarkan pola perilaku biaya dapat digolongkan ke dalam: yang pertama, biaya variabel atau variable costs. Biaya variabel adalah biaya yang secara total berubah sebanding dengan aktivitas atau volume produksi dalam rentang relevan tetapi per unit bersifat tetap. Bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung dapat digolongkan sebagai biaya variabel. Yang kedua, biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang secara total tetap dalam rentang relevan tetapi per unit berubah. Contoh, biaya tetap adalah biaya gaji, biaya sewa, biaya asuransi, dan biaya lainnya. Yang ketiga, biaya campuran atau mixed cost. Biaya campuran adalah biaya yang mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Biaya campuran disebut juga dengan biaya semi variabel, yang merupakan biaya yang pada aktivitas tertentu memperlihatkan karakteristik biaya tetap maupun biaya variabel. Yang berikutnya, sistem biaya konvensional. Sistem biaya konvensional adalah semua biaya yang diklasifikasikan sebagai biaya tetap dan biaya variabel yang berkaitan dengan perubahan unit atau volume produk yang diproduksi. Yang berikut keunggulan sistem biaya konvensional. Kelebihan sistem biaya konvensional menurut Cooper dan Kaplan adalah: A. Mudah diterapkan. B. Sistem biaya konvensional tidak memakai bahan cost driver dalam mengalokasikan biaya overhead, sehingga hal ini memudahkan bagi manajer untuk melakukan perhitungan. C. Mudah diaudit.
Karena jumlah cost driver yang digunakan sedikit, maka biaya overhead dialokasikan berdasarkan volume weighted measure sehingga akan lebih memudahkan auditor dalam melakukan proses audit. Kelemahan sistem biaya konvensional. A. Sistem konvensional ini tidak mencerminkan sebab akibat biaya karena sering beranggapan bahwa biaya ditimbul oleh faktor tunggal seperti volume produk atau jam kerja langsung. B. Sistem konvensional seringkali menghasilkan informasi harga pokok yang terdistorsi sehingga mengakibatkan pembuatan keputusan yang justru menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. C. Hanya menggolongkan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya tetap dan biaya variabel hanya berdasarkan penyebab faktor tunggal, yaitu volume produk. Padahal dalam lingkungan teknologi maju, metode penggolongan tersebut menjadi kabur karena biaya dipengaruhi oleh berbagai aktivitas.